Halo semuanya, ketemu lagi bersama aku Hanariana Permatasari. Di video kali ini aku akan share pengalaman aku yang pernah mengalami sakit TB. Jadi berdasarkan informasi yang pernah aku baca bahwa TB itu adalah penyakit menular yang menyebabkan kematian nomor 1 di Indonesia. Tapi ini mohon koreksi ya kalau aku salah. Dan aku pernah mengalami penyakit ini. Jadi sebenarnya aku tuh termasuk orang yang jarang sakit, jarang minum obat dan jarang ke dokter. Jadi aku tuh sakit yang lumayan parah atau lumayan lama itu pas aku SD ya, pas aku kecil. Dan sejak remaja awal sampai remaja akhir itu alhamdulillah aku jarang sakit gitu. Paling juga kalau sakit tuh sehari yang kayak kurang enak badan gitu, demam, terus paling aku istirahatin, bed rest, selimutan, makan yang banyak, besoknya tuh alhamdulillah udah baikan lagi gitu. Waktu itu gejala yang aku rasakan adalah demam, batuk, terus lemas, terus nyeri dada ya, apalagi ketika batuk gitu. Jadi kalau batuk tuh kadang suka ditahan karena ketika gitu tuh kalau dadanya ikut bergerak atau terguncang tuh ikut sakit gitu. Terus ada satu titik di punggung itu yang terasa nyeri gitu. Jadi waktu itu tuh aku awal nikah, terus aku masih kerja di Bapeda, di tempat kerja aku sebelumnya. Terus juga posisinya waktu itu aku numpang di rumah mertua aku. Dan waktu itu memang aku lagi lumayan adaptasi karena baru banget nikah, dan juga lumayan lelah juga karena berangkat tuh pagi ya. Karena posisi rumah mertua sama kantor tuh lumayan jauh, dan posisi rumah mertua tuh di dataran tinggi gitu. Jadi dingin banget gitu. Jadi aku berangkat sekitar jam 6 lebih gitu kan. Terus aku pulang, dan pulang kantor itu aku nunggu dulu suami aku, dan suami aku tuh waktu itu lagi lembur-lemburnya banget. Jadi biasanya pulang ke rumah tuh jam 9 malam. Jadi memang secara waktu tuh capek banget gitu ya. Nah, waktu itu aku kurang enak badan, terus aku izin sehari dari kantor. Udah gitu besoknya agak membaik, aku ke kantor lagi. Nah, besoknya lagi itu aku kurang enak badan lagi gitu. Dan itu lumayan beberapa hari sih, kayak izin masuk gitu. Kalau mungkin kalau istilah Sundanya mah karugrek kali ya. Jadi baru sembuh kecapean lagi gitu kan, karena berangkat pagi pulang malam lagi, dan capek di perjalanan juga, macet dan sebagainya gitu. Oh ya, aku juga sempet ke dokter umum gitu. Terus dokter umum bilang itu sebenarnya batuk biasa aja, terus dikasih obat tapi nggak mempan gitu. Terus akhirnya aku coba untuk izin beberapa hari, sekitar seminggu, untuk izin pulang ke rumah orang tua aku di Kuningan, karena mungkin aku nggak kuat dingin juga gitu. Karena kalau di rumah orang tua aku kan nggak begitu dingin ya gitu. Jadi aku izin juga dari keluarga, dari suami dan dari keluarga mertua aku pamit pulang dulu untuk bisa full istirahat di rumah orang tua gitu. Nah, di rumah orang tua itu ayah menyarankan untuk langsung ke dokter spesialis paru aja gitu, untuk mengetahui penyakit apa yang sebenarnya, karena aku batuk terus-terusan gitu ya. Nah, pas di dokter spesialis paru aku direkomendasikan untuk ke lab, dirujuk ke lab. Terus di lab itu dicek darah, rongsen, sama dahak gitu kan. Terus pas kembali lagi ke dokter spesialis paru, ternyata ketahuan kalau aku itu ada flek di paru-parunya, atau juga disebut penyakit TB gitu. Sebenarnya aku juga sempet agak kaget gitu ya, wah penyakit TB harus kayak gimana nih treatmentnya gitu ya, takutnya ini penyakit berat banget. Tapi alhamdulillahnya treatmentnya itu adalah minum obat gitu. Tapi sebenarnya walaupun hanya minum obat, tapi ini lumayan PR juga sih, karena harus rutin dan disiplin, dan nggak boleh ketinggalan minum obatnya gitu. Nah, penyebabnya apa? Karena penyakit ini penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, ya kemungkinan tertular dari orang lain yang juga membawa bakteri TB ini gitu. Tapi kan kita nggak tahu ya, kita ketemu siapa aja, di mana aja, dan juga siapa juga yang membawa. Kadang kan kalau sekarang istilahnya OTG ya gitu, nggak ketahuan siapa yang sebenarnya bawa virus atau bakteri gitu. Nah, tapi ini juga sangat dipengaruhi oleh imun juga gitu. Kalau misalkan imun kita kuat, ketemu dengan orang yang sakit, insya Allah kita nggak akan tertular gitu. Tapi ketika kita imunnya lagi lemah, terus ketemu orang yang membawa penyakit, ya kemungkinan kita akan ikut tertular juga gitu. Dan dikaitkan dengan imun, memang aku tuh lagi, mungkin kondisi imun aku waktu itu nggak begitu baik ya, karena ya tadi ya kecapean,
pulang pergi berangkat kantornya, terus juga cuaca lagi dingin gitu. Selain rumah mertua memang dataran tinggi, waktu itu juga kalau nggak salah lagi musim hujan gitu ya, atau lagi masa-masa perubahan cuaca gitu. Terus juga mungkin karena aku awal nikah, jadi lagi proses adaptasi banget dan lumayan kayak mungkin stres gitu ya. Nah, jadi ya mungkin itulah aku jadi gampang tertular penyakit. Akhirnya aku mengajukan cuti dulu dari kantor supaya bisa full istirahat dulu di rumah orang tua. Dan waktu itu ya aku berusaha disiplin minum obat. Waktu itu aku dibantu mama aku ya untuk mengingatkan aku minum obat biar nggak lupa, biar nggak ketinggalan. Dan juga aku biasanya kalau mau minum obat tuh suka, mah ini teteh minum obat ya gitu, jadi ada saksinya gitu biar meyakinkan diri aku, karena aku tuh orangnya lumayan kepikiran juga ya, kayak aduh udah belum ya gitu, gampang ragu gitu ya, gampang takut kayak gitu. Selain itu treatment yang aku lakukan ya untuk ikhtiar kesembuhan aku, ya makan yang banyak, terus hindari dulu yang dingin-dingin kayak es-esan gitu, aku hindari. Terus juga rajin berjemur ya, lumayan mirip juga kayak pengobatan COVID ya, harus rajin berjemur karena itu penting banget ya, vitamin D. Terus ya harus rajin olahraga, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak, dan harus berusaha happy ya gitu, jangan stres gitu. Kalau stres ya berusaha melakukan hal-hal yang kita sukai gitu. Nah, setelah 2 bulan gitu kan, itu bisa dikatakan bakteri kita udah non aktif ya gitu, walaupun pengobatan kita harus tetap dilanjutkan gitu. Dan awalnya tuh aku diperkirakan oleh dokter pengobatan aku insya Allah 6 bulan aja gitu. Nah, terus aku kembali lagi aktif bekerja di kantor, dan aku akhirnya ambil kos-kosan yang deket kantor. Jadi aku jadi anak kos lagi gitu, biar nggak terlalu kecapean di perjalanan. Nah, dan alhamdulillah juga pas awal-awal aku ke kantor itu, dan aku intens ketemu suami aku ya, walaupun ketemunya kita nggak serumah gitu ya kita nggak serumah karena aku izin di kosan dulu. Alhamdulillah aku dikasih rezeki hamil gitu, karena mungkin juga kondisi imun aku sudah membaik ya gitu, kondisi kesehatan aku sudah membaik, alhamdulillah dikasih rezeki hamil. Dan ini juga mungkin jadi pertanyaan juga ya, boleh nggak sih lagi hamil terus kena TB, atau boleh nggak sih lagi pengobatan TB terus hamil? Dan waktu itu aku konsul ke bidan, konsul juga ke dokter spesialis paru, alhamdulillah insya Allah aman gitu ya. Jadi teman-teman yang mengalami hal seperti itu tenang aja, insya Allah aman. Jadi waktu itu aku masih kontrol ya ke dokter paru, jadi sekitar kontrolnya tuh sekitar 2 minggu sekali untuk konsul dan juga untuk beli obatnya. Terus aku juga kontrol ke bidan, dan jadinya PR aku untuk minum obat bertambah ya, selain minum obat paru juga minum obat atau vitamin kehamilan gitu. Tapi dari 2 bulan ke atas pengobatan TB itu memang berkurang sih gitu, yang tadinya sehari minum 4 obat jadinya kalau nggak salah jadi 3 obat gitu. 4 obat itu 3 obat TB 1 vitamin, terus berkurang jadi 2 obat TB 1 vitamin plus vitamin kehamilan jadinya waktu itu tuh. Nah, ketika aku jadi anak kosan gitu ya, karena aku sendirian, nggak sama mama lagi, nggak ada yang ngingetin minum obat, jadinya aku waktu itu triknya tuh bikin tabel di buku ya, dan aku bikin daftar checklist gitu. Jadi aku buat hari dan tanggal, dan aku bikin checklistnya misalkan pagi, siang, sore. Jadi aku kalau udah minum obat aku checklist gitu, itu untuk mempermudah biar kita yakin kalau kita udah minum obat. Nah, bisa juga mungkin teman-teman yang lagi menjalani pengobatan TB mungkin punya teknik atau cara yang lain ya gitu. Nah, pas pengobatan TB aku memasuki bulan ke-6 gitu ya, alhamdulillah aku seneng banget ya, karena kan aduh alhamdulillah nih udah beres gitu, tapi masih harus cek lab lagi untuk meyakinkan gitu. Jadi aku cek lab kayak biasa, cek darah, cek ronsen, cek dahak gitu. Walaupun agak tanda tanya juga ya, karena katanya kan ibu hamil nggak boleh ronsen, tapi kalau nggak salah waktu itu petugas ronsennya bilang insya Allah aman karena kehamilan masih muda gitu. Dan aku pas kontrol lagi ke dokter paru bilang alhamdulillah udah bersih paru-parunya, tapi untuk memperkuat lagi dilanjutkan. Jadi aku masih lanjut minum obat TB itu sampai 9 bulan, jadi dilanjutkan 3 bulan lagi gitu. Akhirnya aku masih lanjut minum obat TB, dan sampai bulan ke-9 itu karena kandungan aku udah besar, jadi aku nggak rongsen lagi ya. Kalau cek darah masih kalau nggak salah, dan dokter bilang udah insya Allah udah benar-benar aman, udah benar-benar bersih.
akhirnya alhamdulillah aku lulus dari penyakit TB ya, aku sembuh dari TB alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang sekarang teman-teman atau keluarganya lagi menjalani pengobatan TB, beberapa tips dari aku yaitu selalu jaga kesehatan ya, pola hidup sehat, makan yang banyak dan bergizi, perbanyak buah dan sayur, minum air putih yang banyak, istirahat yang cukup, olahraga, berjemur, dan harus happy ya, harus lakukan hal-hal yang membuat kalian happy, jauhi stres ya. Kalau misalkan butuh bantuan, minta bantuan ke keluarga atau orang terdekat ya. Pokoknya support system tuh penting banget ya. Dan jangan lupa juga untuk harus terus disiplin minum obat, jangan sampai lupa, jangan sampai ketinggalan. Kalian bisa bikin strategi gimana biar nggak lupa, bisa kayak aku tadi ya, misalkan kalau mau minum obat tuh ada saksinya gitu, atau bikin checklist, atau bisa juga misalkan bikin alarm di HP, atau juga bisa obatnya dikasih nomor gitu, kayak gitu-gitu. Terus juga yang pasti harus rajin kontrol juga, rajin konsul ke dokter parunya. Terus aku pas 2 bulan, aku 2 minggu pertama itu aku pakai masker gitu, jadi lumayan mirip covid ya, harus jaga jarak gitu. Nah, gitu aja sharing dari aku. Mudah-mudahan teman-teman yang lagi pengobatan TB atau keluarganya lagi pengobatan TB lekas sembuh ya, semangat, disiplin minum obat dan jaga kesehatan, jangan stres, harus happy. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini. Dadah.